Pernahkah kamu mendengar cerita tentang mahasiswa yang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil? Cerita yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah kisah nyata yang viral di Twitter dan diangkat menjadi film horor terlaris sepanjang masa di Indonesia. Selamat datang di Voice AI Storytelling. Dan hari ini kita akan menelusuri kembali tragedi KKN di Desa Penari. Semuanya berawal dari 6 orang mahasiswa, Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Dengan semangat pengabdian, mereka berangkat menuju sebuah desa terpencil di tengah hutan lebat. Awalnya, semua tampak normal. Mereka disambut oleh kepala desa, Pak Prabu, dan ditempatkan di 2 rumah berbeda. Namun, sejak malam pertama, keanehan mulai terasa. Widya, salah satu mahasiswi, terus-menerus mendengar suara gamelan misterius yang seolah memanggilnya dari kejauhan. Bahkan ia melihat sosok penari cantik yang menari di kamar mandinya. Nur, yang lebih peka terhadap hal gaib, juga merasakan ada energi negatif yang sangat kuat di desa itu. Ia bahkan didatangi oleh seorang nenek gaib yang memperingatkannya agar selalu waspada dan menjaga teman-temannya. Pak Prabu sudah memberikan satu peringatan keras. Jangan pernah melewati batas gapura terlarang yang menuju sebuah situs keramat bernama Tapak Tilas. Namun, rasa penasaran dan godaan membuat 2 di antara mereka, Bima dan Ayu, nekat melanggar pantangan tersebut. Mereka melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas di sana. Sebuah tindakan yang membangkitkan amarah sang penjaga desa, entitas gaib bernama Badarawuhi. Badarawuhi adalah siluman ular berwujud penari cantik yang menguasai desa itu. Ia marah besar karena kesucian tempatnya telah dinodai. Sejak saat itu, teror yang sesungguhnya dimulai. Bima dan Ayu mulai menunjukkan perilaku aneh. Bima menjadi terobsesi dengan Badarawuhi, sering menghilang ke hutan untuk menemuinya. Sementara Ayu, tanpa sadar, juga terikat dengan perjanjian gaib. Kesehatan mereka menurun drastis. Mereka mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Tubuh mereka perlahan lehen, seperti membusuk. Usaha untuk membawa mereka pergi dari desa selalu gagal. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. Puncaknya, Bima dan Ayu tidak bisa diselamatkan. Mereka harus membayar perbuatan mereka dengan menjadi dawuh atau budak abadi Badarawuhi, menari selamanya di alam gaib. Nur dan teman-teman lainnya berhasil pulang, namun membawa luka batin dan trauma mendalam. Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa di setiap tempat ada aturan tak tertulis yang harus kita hormati. Jangan pernah meremehkan adat dan kepercayaan lokal. Karena jika kita melanggar, bisa jadi kita tidak akan pernah bisa kembali. Desa Penari mengajarkan kita bahwa tidak semua tempat ramah untuk dikunjungi, dan tidak semua undangan harus kita penuhi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah misteri lainnya.